Ayat-ayat paling menakutkan bagi orang beriman. Bagi orang beriman, ayat paling menakutkan bukan tentang api, tapi tentang amal yang gugur, penolakan Allah, dan penyesalan orang taat yang ternyata ditolak. Quran Surat Al-Qaryah ayat 6-9. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka ia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Kenapa ini sangat menakutkan bagi orang beriman? Ayat ini tidak menyebut kafir, tidak menyebut dosa besar, hanya soal berat atau ringannya amal. Orang beriman takut amalnya tidak cukup. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 102-103. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang merugi, mereka kekal di neraka. Orang beriman takut masuk kategori ringan. Quran Surat Al-A'raf ayat 8. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ. Dan timbangan pada hari itu adalah kebenaran. Ayat ini membuat para sahabat takut sepanjang hidup, karena tidak ada negosiasi. Mengguncang hati orang saleh. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 27. Innama yataqabbalu lillahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Ini bukan ayat neraka, tapi bisa menjadikan salat, puasa, sedekah jadi nol. Orang beriman paling takut amal tidak diterima. Quran Surat Az-Zumar ayat 53, ayat harapan terbesar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ini ayat yang mengangkat pendosa, menyelamatkan orang dari putus asa, membuat orang beriman kembali bangkit. Dan berikut ayat yang sering dianggap paling menakutkan bagi orang beriman secara batin. Quran Surat Al-Hashr ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk esok hari. Karena esok hari itu pasti, tapi kesiapan kita yang tidak pernah pasti. Subscribe and share. Semoga kita termasuk orang yang diberi petunjuk. Amin.